Ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategik. Tapi juga ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan. Jadi terima kasih kehadiran saudara-saudara. Mohon berkenan kepada Bapak Presiden untuk melanjutkan prosesi pemukulan gong. 3, 2, 1. Dengan demikian, maka rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024 secara resmi dibuka. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Pengarahan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan, Bapak-bapak para Menteri Koordinator, Bapak Ibu para Menteri, Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Tentu saya juga ingin menyapa para Kepala Badan, para Gubernur, para Bupati dan Wali Kota beserta segenap jajaran Forkopimda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, dan semua yang telah hadir pada acara Rakornas hari ini. Saya tentu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri dan panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan beberapa hal sekaligus memperkenalkan diri. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini adalah sebuah Kemenko yang baru. Dan ini untuk pertama kali dalam sejarah ada nomenklatur seperti ini, membuktikan urgensi sekaligus keseriusan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air. Semangatnya adalah dengan infrastruktur kita bisa mencapai kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. Untuk itu, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 139 tahun 2024, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini membawahi 5 kementerian teknis yang sangat berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sekaligus Badan Pertanahan Nasional. Di sini menterinya Pak Nusron Wahid, boleh berdiri Pak Nusron, Menteri ATR sekaligus Kepala BPN. Yang kedua adalah Kementerian Pekerjaan Umum, yang dulu sebetulnya nomenklaturnya adalah PUPR, yang kali ini dipisah antara pekerjaan umum dengan perumahan rakyat. Nah, di sini Menteri Perumahan, saya ulangi, Menteri Pekerjaan Umumnya ada Pak Dodi Hanggodo. Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman, menterinya adalah Pak Marwara Sirait. Dan yang keempat, Kementerian Transmigrasi, menterinya adalah Bapak Muhammad Iftithar Sulaiman. Kemudian yang terakhir adalah Kementerian Perhubungan. Ini juga tetap tidak ada perubahan, Kementerian Perhubungan, menterinya adalah Bapak Dudi. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan dibentuknya Kemenko ini, maka pembangunan infrastruktur yang berbasiskan kewilayahan, utamanya kita membangun dari desa dan tidak ada yang ditinggalkan, artinya tidak hanya kota tapi juga desa. Bukan hanya Jawa tapi seluruh wilayah Indonesia. Ini diharapkan bisa fokus membantu terciptanya swasembada pangan, swasembada energi, air, termasuk juga program hilirisasi, digitalisasi, termasuk program makan bergizi gratis. Ini semua menjadi program-program unggulan Bapak Presiden Prabowo. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi engine of growth, bukan hanya menjadi mesin penggerak ekonomi, tapi juga akan mendorong transformasi sosial dan juga sumber daya manusia. Tadi Pak Menko PMK, Pak Pratik sudah menyampaikan secara jelas apa saja aspek-aspek pembangunan manusia. Nah disinilah kami Kemenko Infrastruktur ingin juga memberikan dukungan penuh agar infrastruktur benar-benar menghadirkan dampak bagi peningkatan kualitas hidup, termasuk kualitas sumber daya manusia kita. Building infrastructure for all, artinya tidak ada yang boleh ditinggalkan dalam pembangunan ini. Sesuai dengan visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka, tertuang dalam dokumen Astacita, utamanya Astacita nomor 2, 3, 4, 5, dan 6, ditekankan bahwa agenda pembangunan infrastruktur harus mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang adil dan merata, dan tentunya ini melalui pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang mendorong kualitas hidup sumber daya manusia, seperti yang saya sampaikan tadi, mewujudkan sumber daya pangan, energi, dan air, serta yang tidak boleh dilupakan sebagai warga dunia yang bertanggung jawab, kita ingin juga menyukseskan Sustainable Development Goals, SDGs, dan juga komitmen kita untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Dengan infrastruktur yang tepat guna, kita berharap akan terjadi percepatan konektivitas antar daerah. Ini akan mengurangi cost of logistics. Biaya logistik dari satu daerah ke daerah yang lain masih cukup tinggi, terutama ke wilayah timur Indonesia. Ini juga akan tentunya berpengaruh pada mobilitas pergerakan manusia dan barang, sehingga kalau harga-harga di Papua jauh lebih mahal dibandingkan Jawa, ini tentu didasari oleh faktor cost of logistics yang masih mahal. Dengan demikian, sekali lagi kita harus memperbaiki konektivitas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita meyakinkan agar pertumbuhan ekonomi 8% dapat dicapai. Apakah kemudian kondisi hari ini sudah bisa menjawab itu semua? Ataukah infrastruktur masih harus diperkuat, diperluas, dan disempurnakan? Tentu ada ruang perbaikan yang harus kita isi. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang baik ini kepada Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita lakukan studi, selalu dihadapkan atau sering sekali kita dihadapkan pada trilema. Saya ulangi, trilema atau paradigma pembangunan infrastruktur yang mencakup aspek strategis dan juga aspek teknis. Trilema yang pertama terkait dengan aspek strategis, itu kita selalu dihadapkan dengan faktor capacity, utilization, dan juga sustainability. Atau kapasitas, utilitas, dan juga keberlanjutannya. Seringkali, tadi Pak Presiden juga menyampaikan, ada proyek-proyek infrastruktur yang dibangun atas dasar keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, termasuk juga karena kapasitas infrastruktur yang sudah ada itu tidak lagi bisa diperluas. Padahal kebutuhannya lebih banyak. Dan oleh karena itu harus dibangun di tempat yang baru. Nah tetapi seringkali mungkin perencanaannya tidak terintegrasi dengan baik, kurang matang, terutama dalam menjawab aspek konektivitas. Oleh karena itu tidak sedikit pembangunan infrastruktur yang sebetulnya bisa menjawab sisi kapasitas tetapi tidak bisa menjawab dari sisi utilitas dan juga keberlanjutan.
Akibatnya biaya yang cukup mahal itu bisa dikatakan tidak optimal dan tidak atau kurang berpengaruh secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tadi disampaikan ada sejumlah bandara, misalnya Kertajati, kemudian juga pelabuhan, dan lokasi-lokasi lain yang seringkali kita pertanyakan optimalisasinya. Kemudian, Bapak Ibu yang saya banggakan, tentu kita juga memahami bahwa pembangunan infrastruktur ini tidak bisa seketika, tidak ada pembangunan Roro Jonggrang. Pasti ada proses dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya. Ini membutuhkan waktu. Oleh karena itu, mari kita mencari keseimbangan antara ketiga aspek tadi. Dengan demikian kita berharap infrastruktur benar-benar tepat sasaran, efisien, dan sekali lagi rakyatlah yang mendapatkan manfaat yang paling utama. Selanjutnya, trilema kedua ini terkait dengan aspek teknis. Seringkali kita juga dihadapkan pada pilihan antara cost, time, dan juga quality. Artinya apakah biaya ini sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Seringkali kita ingin cepat dan murah. Artinya kita harus berkompromi dengan waktu, dengan timeline-nya. Jika mau cepat, saya ulangi, jika mau murah dan berkualitas, maka waktu pengerjaannya lebih lama. Dan jika ingin cepat dan berkualitas, pasti anggaran atau biayanya juga lebih besar. Untuk menghadapi kedua trilema tadi, kita harus membangun pemikiran strategis yang juga kuat dan saling terhubung satu sama lain. Tema besarnya adalah kita meningkatkan konektivitas ekonomi, juga sosial, berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan matang dan berimbang. Bapak Ibu sekalian, sumber pendanaan pembangunan infrastruktur berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika Bapak Presiden tadi menekankan jangan sampai ada kebocoran. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah untuk digunakan sebaik mungkin. Dan sekali lagi kita pertanggungjawabkan kepada rakyat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan Kemenko baru ini saya ingin turun langsung mengorkestrasi segala upaya pembangunan infrastruktur yang melibatkan 5 kementerian teknis di tingkat pusat, tapi juga dengan seluruh elemen dan stakeholders lainnya, termasuk pemerintah-pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda. Saya izin untuk menjadi bagian utuh dari itu semua sehingga kalau nanti saya juga akan cukup sering datang ke lapangan, ingin meyakinkan bahwa semua bisa bekerja sesuai dengan dengan tujuan yang baik dan juga dalam koridor yang benar. Bapak Ibu sekalian, kami meminta bantuan dari BPKP dan jajaran BPK, aparat penegak hukum untuk juga terus memberikan pengawasan dan juga memberikan masukan-masukan yang diperlukan agar kita semakin transparan dan akuntabel. Seringkali kita dihadapkan dengan masalah-masalah seperti itu di lapangan. Kedepan, sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, baik pusat dan daerah tentu harus kita kawal. Dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ini juga harus terus diterjemahkan dengan baik. Saya ingin memberikan contoh. Upaya pemerintah pusat untuk membangun bendungan ternyata seringkali juga tidak dilanjutkan dengan pembangunan irigasi yang memadai, primer, sekunder, tersier. Nah ini semua menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk bisa membawa manfaat yang utama bagi sektor pertanian misalnya. Kita harus meruntuhkan tembok-tembok atau ego sektoral yang seringkali menghambat kita semua. Kita harus berkolaborasi. Kedepan jika ada kendala dalam proses pelaksanaan di lapangan, mari kita sampaikan secara terbuka dan mencari solusi bersama. Bapak Ibu yang saya muliakan, secara operasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden, beberapa proyek infrastruktur utama yang akan kita bangun dan juga akan kita lanjutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah Ibu Kota Nusantara. Jadi banyak yang bertanya bagaimana kelanjutan IKN. Tentu Bapak Presiden ingin melanjutkan pembangunan IKN, utamanya sebagai pusat pemerintahan. Sehingga kita fokus menuntaskan fasilitas dan sarana untuk eksekutif, juga legislatif dan yudikatif. Yang kedua, kita ingin mengatasi ancaman banjir dan penurunan permukaan tanah, land subsidence yang terjadi di pantai utara Jakarta. Kami sudah meninjau langsung lokasi yang dimaksud,
ada suatu daerah yang bahkan penurunan permukaan tanahnya itu sampai dengan 10 cm setiap tahun. Ini berbahaya. Tanggul sudah dibangun 4,8 meter, tetapi kita harus terus meyakinkan agar ke depan masyarakat kita termasuk para nelayan ini aman dan selamat. National Capital Integrated Coastal Development, NCICD, ini juga akan terus kita berdayakan. Dan mudah-mudahan apa yang divisikan oleh Bapak Presiden, dibangunnya Giant Seawall, diawali dari Jakarta dan juga nanti ke arah pantai utara Pulau Jawa, ini bisa kita jalankan dengan baik. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui program-program yang mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. Ini juga tentunya tidak terlepas dari yang disampaikan oleh Bapak Menko PMK tadi, kita ingin membantu memperbaiki dan membangun sekolah-sekolah, baik tingkat dasar, menengah maupun tinggi, agar semakin berkualitas anak-anak dan generasi penerus kita. Yang lain-lain juga akan menjadi bagian dari koordinasi di lapangan. Sedangkan, izinkan saya menyampaikan secara singkat, ada sejumlah program quick wins, baik bagi Kementerian ATR BPN, Kementerian PU, Kementerian PKP, Transmigrasi maupun perhubungan. Untuk ATR BPN, nanti Pak Menteri bisa menjelaskan lebih lanjut, kita ingin menghadirkan one map policy, kebijakan satu peta, lalu kebijakan satu tata ruang, single spatial planning policy. Ini untuk mencegah terjadinya overlapping regulations dan juga bisa membingungkan kita semua dalam menata ruang dan melakukan pembangunan. 100 hari ke depan, kita juga ingin melakukan evaluasi terhadap pemberian perpanjangan HGU dan lain sebagainya. Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum ada beberapa quick wins, diantaranya kita ingin menuntaskan beberapa proyek bendungan, kemudian juga penyerahan 2.100 rumah bagi ex-pejuang Timor Timur dan yang lain-lain termasuk food estate yang akan terus dibangun dan dikembangkan di berbagai daerah. Selebihnya peresmian objek-objek di IKN juga akan dilanjutkan. Untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, kita akan terus melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan program unggulan pembangunan 3 juta rumah di seluruh Indonesia ini bisa dilakukan. Tentu berurusan dengan lahan, berurusan dengan harga material, dan juga berurusan dengan koordinasi di lapangan. Dan yang keempat, Kementerian Transmigrasi, kita juga akan fokus pada revitalisasi daerah-daerah transmigrasi yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, untuk Kementerian Perhubungan, kita ingin memperkuat beberapa bandara, kemudian juga terminal dan regulasi-regulasi yang bisa mempermudah masyarakat dalam transportasi di darat, laut maupun udara. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon dukungannya dan marilah kita bersinergi dan berkolaborasi. Infrastruktur memang bukan segala-galanya. Tetapi tanpa pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, maka kita sulit untuk mencapai kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan untuk semua. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Bapak Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah menyampaikan quick wins-nya. Karena memang ada agenda lain dipanggil oleh Bapak Presiden. Terima kasih sekali lagi Pak dan juga jalan yuk. Oke, makasih. Oke, makasih. Oke, makasih.